Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Sinulubihar dengan 192231001 dari kelas gizi 5A akan mempresentasikan hasil analisis kualitas diet menggunakan metode indeks gizi seimbang atau IGS dan Healthy Eating Index atau HEI mata kuliah survei konsumsi pangan praktikum. Untuk menilai kualitas diet dari responden ini diperlukan data konsumsi pangan dari responden tersebut. Nah, dalam menilai kualitas diet ini datanya itu dikumpulkan menggunakan metode 24 hour recall. Nah, 24 hour recall ini dilakukan dalam 2 kali atau 2 kali 24 jam, yaitu satu hari weekend dan satu hari weekday. Nah, ini adalah data recall untuk hari pertama, yaitu data pada weekend, di mana respondennya ini adalah perempuan yang berusia 20 tahun. Berikut adalah data recall dari hari kedua, yaitu hari kerja atau weekday. Berikut adalah data kandungan gizi dari recall tersebut, di mana di sini ada zat gizi lemak total, lemak jenuh tunggal atau BUFA, lemak jenuh ganda atau BUFA, kolesterol, gula tambahan atau added sugar, dan natrium. Nah, untuk menilai kualitas dari responden ini dibutuhkan data mengenai kebutuhan energi responden. Nah, kebutuhan energi ini dihitung dengan cara menghitung EMT responden, lalu menentukan BMR, SPA, dan energi aktivitas fisiknya, sehingga didapatkan hasil kebutuhan energi harian responden tersebut, yaitu sebanyak 2463 kilokalori per hari. Nah, selanjutnya dilakukan analisis kualitas diet menggunakan metode IGS atau indeks gizi seimbang. Nah, metode ini mencakup kelompok pangan, yaitu karbohidrat, sayur, buah, pangan hewani yang terdiri dari susu dan selain susu, atau ada kacang-kacangan, lemak total, lemak jenuh, gula tambahan, kolesterol, dan juga natrium. Nah, masing-masing komponen ini harus dipenuhi masing-masing sehingga dicapai skornya. Lalu setelah dihitung skornya ini, dapatkan skor akhir dari responden ini adalah 50 dari skor maksimal itu 100, yang artinya responden ini memiliki kualitas diet itu setengah dari kualitas yang diharapkan serta belum memenuhi standar yang ideal, sehingga perlu ditingkatkan seperti itu. Nah, untuk kelompok pangan yang masih perlu ditingkatkan kualitas dietnya ini diantaranya adalah terutama itu sayur dan kacang-kacangan, di mana skornya di sini adalah 0, sedangkan skor yang sudah mencapai optimal, nilai optimal itu ada pangan hewani, baik susu dan selain susu. Nah, untuk asupan kolesterol ini juga mendapat skor 0, sehingga perlu menjadi perhatian penting untuk ditingkatkan kualitas dietnya. Selain itu, asupan lemak total dan natrium juga memiliki skor optimal selain pangan hewani tersebut, sehingga perlu dipertahankan kualitas diet. Selanjutnya dilakukan analisis kualitas diet yang kedua, yaitu menggunakan metode HEI atau Healthy Eating Index. Nah, di sini itu ada dua komponen, di mana ada komponen pangan yang harus dipenuhi atau adequacy dan komponen pangan yang harus dibatasi atau moderation. Nah, setelah dihitung skornya ini, skor responden itu sebesar 49,37 dari skor maksimalnya itu 100, atau mendekati setengah dari skor optimalnya, sehingga masih rendah karena untuk cut-off-nya sendiri itu kurang dari 51 itu termasuk dalam kualitas diet yang buruk. Nah, kualitas diet ini sehingga perlu ditingkatkan supaya memenuhi standar yang ideal atau good diet gitu. Nah, untuk kelompok pangan yang perlu ditingkatkan ini diantaranya itu terutama adalah buah utuh atau buah potong yang memiliki skor terendah yaitu sebanyak 0,12, diikuti oleh seafood dan protein nabati. Adapun yang termasuk kualitas diet yang paling tinggi di sini itu adalah biji-bijian olahan atau tepung-tepungan, itu tergolong ke dalam kelompok pangan yang bagus kualitas dietnya. Adapun untuk asam lemak itu mendapat skor 1,08 dari skor maksimal 10, sehingga juga perlu mendapat perhatian penting untuk ditingkatkan kualitas dietnya. Untuk asupan natrium, gula tambahan, dan lemak jenuh memiliki skor optimal yaitu 10, sehingga perlu dipertahankan kualitas diet. Rekomendasi diet bagi responden berdasarkan hasil IGS, yaitu disarankan responden itu meningkatkan konsumsi sayur minimal 3-4 porsi per hari, mengonsumsi buah secara rutin 2-3 porsi per hari, lalu meningkatkan konsumsi kacang dan membatasi konsumsi makanan sumber lemak jenuh, serta membatasi makanan dengan kandungan gula tambahan yang tinggi atau makanan dan minuman manis, serta membatasi makanan yang tinggi kolesterol. Untuk rekomendasi diet berdasarkan hasil HEI itu diantaranya itu disarankan meningkatkan konsumsi buah juga, terutama buah utuh atau buah potong atau buah segar setiap harinya, juga meningkatkan konsumsi seafood maupun protein nabati supaya seimbang antara protein nabati dengan protein hewani, lalu juga meningkatkan konsumsi susu setidaknya 1 porsi per hari, meningkatkan konsumsi makanan sumber lemak tak jenuh, dan diiringi dengan membatasi konsumsi makanan sumber lemak jenuh, lalu juga meningkatkan konsumsi biji-bijian utuh sebagai sumber karbohidrat dibanding dengan biji-bijian yang refined grains atau tepung-tepungan atau biji-bijian olahan. Untuk kelebihan metode IGS yaitu digunakan di bahan mengacu pada perkembangan nasional, mencakup berbagai aspek diet, mencoba untuk survei cepat dan praktis. Adapun kekurangannya yaitu tidak menilai pola makan secara keseluruhan bergantung pada akurasi data recall, kurang sensitif terhadap variasi individu, dan tidak menilai mikronutrien secara spesifik. Lalu untuk kelebihan metode HEI yaitu komprehensif dan detail, bersifat kuantitatif, berbasis ilmiah, dapat membandingkan individu atau kelompok. Lalu kekurangan HEI itu adalah tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks Indonesia, memerlukan data konsumsi yang detail juga, lalu perhitungannya relatif kompleks, dan tidak menilai frekuensi makan atau pola waktu serta komponen tertentu itu bisa menutupi kelemahan. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada satu responden ini setelah dilakukan analisis kualitas dietnya berdasarkan metode IGS, dan itu menghasilkan skor yang hampir sama, yaitu setengah dari skor maksimal, yang menandakan bahwa kualitas diet responden itu masih buruk dan perlu perbaikan. Lalu beberapa asupan yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu adalah konsumsi sayur, buah segar, protein nabati, susu, makanan sumber lemak tak jenuh, dan membatasi asupan makanan sumber lemak jenuh dan gula tambahan. Lalu metode IGS ini mudah digunakan, tetapi tidak dapat menilai kualitas diet dari segi lain, misalnya waktu makan atau metode pengolahan. Lalu penentuan kualitas diet menggunakan metode ini juga perlu menggunakan data konsumsi yang akurat juga, supaya hasilnya lebih valid. Lalu dalam penelitian juga bisa digabungkan atau ditambahkan dengan penentuan kualitas diet yang lain untuk meningkatkan akurasi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sekaliannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.